Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestro Za Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestro Za bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan diklaim sulit untuk juarai Serie A musim 2024-2025. AC Milan menutup musim lalu dengan catatan yang kurang baik sebab mereka hanya mampu finish di peringkat kedua klasmen akhir Serie A dan mereka gagal memenangkan satupun trofi juara. Di musim panas ini, AC Milan melakukan pembenahan banyak demi menjadi tim terbaik di Serie A sekali lagi. Mereka mengganti pelatih kepala mereka dan mereka menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk merekrutan pemain baru. Meski begitu, legenda AC Milan Leonardo Araujo pesimis untuk Milan bisa menjuarai Serie A musim ini. Ia menilai Rossoneri masih perlu waktu lebih untuk jadi penantang gelar juara yang serius. Kepada Football Italia, Leonardo menyebut bahwa Milan masih belum siap bersaing untuk gelar Scudetto musim ini. Ia menilai Milan masih dalam proses perombakan tim, jadi mereka perlu waktu sebelum siap untuk bersaing demi gelar juara. Lebih lanjut, Leonardo optimis bahwa Morata bisa jadi sosok yang krusial bagi Milan. Ia disebut bakal jadi pembeda untuk tim besutan Paulo Fonseca tersebut. Leonardo menilai Morata menawarkan banyak hal kepada AC Milan selain gol dan assist. Ia menilai sang striker kini menjadi salah satu sosok pemimpin di skuad Rossoneri. Jiwa kepemimpinan Morata itu bakal sangat dibutuhkan AC Milan di sisa musim 2024-2025 ini. Ia yakin mantan striker Juventus itu bisa menuntun rekan-rekannya untuk meraih kesuksesan di masa depan. Milan sudah punya bidikan, Luka Jovic, Okafor, dan Chukwueze terancam. Menurut La Gazzetta dello Sport, ada 3 pemain sayap potensial yang mungkin diminati AC Milan menjelang bursa transfer Januari. Salah satunya adalah mantan pemain sayap Bologna, Andreas Kovalsen. Saat ini dia bermain di Belgia bersama klub Brugge dengan torehan 31 gol dari 81 penampilan. Pemain asal Denmark tersebut setelah bermain sebanyak 28 kali dan mencetak 4 gol dari 10 penampilan pertamanya di musim 2024-2025 ini. Pilihan lainnya adalah pemain sayap PSV Eindhoven, Noah Lang. Pemain berusia 25 tahun itu kurang diminati di Eindhoven dan bisa saja tersedia dengan biaya sekitar 15 juta euro dalam beberapa bulan mendatang. Pilihan ketiga adalah mantan pemain sayap Watford dan Marseille, Ismail Assar, yang saat ini bermain untuk Crystal Palace. Ia juga diperkirakan akan dibanderol dengan harga yang sama dengan kedua penyerang yang disebutkan sebelumnya. Namun, untuk mendapatkan salah satu dari mereka, Rossoneri mungkin harus melepas beberapa pemainnya. 3 pemain yang mungkin dikorbankan untuk pemberi jalan bagi pemain baru adalah Luka Jovic, Noah Okafor, dan Samuel Chukwueze. Sebab tidak ada satupun dari 3 penyerang tersebut yang berhasil mengukuhkan dirinya sebagai pemain reguler di starting line up di bawah asuhan Paulo Fonseca dan berpotensi diizinkan pergi jika ada tawaran yang sesuai. Alvaro Morata ungkap kesehatan mental jadi alasan tinggalkan Atletico Madrid. Alvaro Morata menikmati musim panas yang penuh dengan kejutan. Pada bulan Juli lalu, ia membantu Spanyol menjuarai Euro 2024 sebelum meninggalkan Atletico Madrid untuk bergabung dengan AC Milan. Sang striker kini mengungkapkan alasan utama dirinya meninggalkan Atletico Madrid dan ia mengaku mengalami kesulitan dengan kesehatan mental di bulan-bulan terakhirnya di ibu kota Spanyol tersebut. Segala sesuatunya berat bagi Morata, namun ia mengaku sangat terbantu dengan orang-orang terdekatnya dan termasuk orang-orang dari Los Rojiblancos. Saat Anda mengalami momen yang sangat berat, depresi, serangan panik, itu tidak terkait dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Situasi yang Anda alami adalah Anda memiliki orang lain yang harus Anda lawan setiap harinya dan setiap malam. Bagi saya yang terbaik adalah meninggalkan Spanyol. Saya sudah tidak tahan lagi, ujar sang striker via Marca. Agen tegaskan prioritas Theo Hernandez bertahan di Milan. Bek kiri berusia 27 tahun tersebut sedang dalam sorotan, selain karena penaltinya yang gagal berbuah gol dan kekalahan 2-1 dari Fiorentina.
Theo Hernandez juga harus menerima kartu merah karena protes berlebihan kepada wasit. Hal itu membuatnya dijatuhi larangan bermain 2 pertandingan di Serie A dan memicu laporan jika negosiasi untuk memperpanjang kontraknya menemui masalah. Namun agen Theo Hernandez, Manuel Garcia Guillon, berbicara kepada program Tele Lombardia QSVS dan mengungkapkan skenario yang sangat berbeda, di mana dia mengungkapkan jika proses negosiasi dengan Milan belum pernah terjadi. Lebih jauh, Manuel Garcia Guillon juga berbicara tentang masa depan kliennya, dan dia menegaskan jika kliennya ingin bertahan bersama Rossoneri. Masa depan Fikayo Tomori dan Tammy Abraham di AC Milan terancam. Fikayo Tomori dan Tammy Abraham menjadi pusat perhatian setelah kekalahan AC Milan dari Fiorentina, dan laporan terbaru menyebutkan bahwa masa depan mereka di klub terancam jika tidak segera ada perbaikan. Menurut Tuttosport via Milan News, kedua pemain ini menjadi sasaran kritik terkait performa dan sikap mereka di lapangan. Salah satu insiden yang menyorot perhatian adalah ketika AC Milan mendapat penalti kedua dalam pertandingan melawan Fiorentina. Fikayo Tomori yang seharusnya tetap di posisi belakang justru mengambil inisiatif memberikan bola kepada Tammy Abraham. Hal ini melanggar aturan hierarki eksekutor penalti, di mana Christian Pulisic seharusnya menjadi penendang. Sayangnya Abraham gagal mengeksekusi penalti tersebut. Di sisi lain, Fikayo Tomori juga melakukan kesalahan fatal dengan salah mengantisipasi bola, yang akhirnya berujung pada gol kemenangan Fiorentina yang dicetak oleh Albert Gudmundsson. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Fikayo Tomori dan Tammy Abraham harus segera memperbaiki permainan mereka jika ingin mempertahankan posisi di AC Milan. Bek asal Inggris itu dianggap melakukan kesalahan krusial yang dapat mempengaruhi masa depannya di klub. Sementara Abraham yang gagal mencetak gol harus segera meningkatkan produktivitasnya di lini depan, atau ia mungkin akan dipulangkan ke Roma pada akhir musim nanti. Sementara itu, pemain lain seperti Strahinja Pavlovic mulai menunjukkan performa solid yang bisa menggusur posisi Fikayo Tomori. Sementara Matteo Gabbia semakin mendapat kepercayaan dari pelatih. Abraham juga berada dalam tekanan besar untuk mencetak gol, karena jika tidak, Milan mungkin tidak akan memperpanjang masa pinjamannya.